Bab 101. Turunnya seorang abadi. Apa penemuan hebat kali ini? Mendengar perkataan teman sekelas yang bertindak sebagai penjaga, semua orang segera mengelilinginya. Ling Yi berbisik, penemuan macam apa ini, apakah itu kebutuhan sehari-hari atau senjata? Aku juga tidak tahu. Teman sekelas si penjaga mengangkat bahu. Suster Blood Consort sepertinya memakainya, jangan tanya, dia akan segera datang. Du Xinzhen melirik Hong Dali, yang sedang membaca dan membalik-balik novel di sampingnya, dan bertanya dengan sembunyi-sembunyi, "Hei, bagaimana menurut kalian, apakah Sister Blood Consort ada di sini untuk Big Bro Dali?" Setelah perhitungan kecil dengan jari-jariku, kecuali Big Bro Dali, tidak ada orang lain yang layak bagi Sister Blood Consort untuk datang ke sekolah. Itu mungkin. Semua orang menganggukkan kepala. Ling Yi kemudian melanjutkan, "Semuanya, kembali ke tempat duduk kalian, cepat." Semua orang di kelas segera bergegas kembali ke tempat duduknya masing-masing dengan tertib, tanpa sedikit pun menimbulkan suara saat melakukannya. Tak lama kemudian, pintu kelas perlahan terbuka, dan Sister Blood Consort, yang rambut birunya diikat menjadi 2 ekor kuda, memasuki kelas tanpa ekspresi. Dia hanya melihat sekeliling dan segera menemukan tempat duduk Hong Dali, lalu berjalan mendekat tanpa ekspresi di wajahnya. Pada saat ini, Hong Dali sedang berada di momen-momen krusial cerita dan berkonsentrasi penuh pada cerita tersebut, menyebabkannya tidak menyadari kejadian-kejadian di sekitarnya. Ia bersenang-senang dan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membalik-balik novel. Pada saat ini, Lin Chuyin berjalan ke sisi Hong Dali, sedikit membungkuk, dan mengulurkan jari-jarinya untuk menyodok bahunya. "Jangan membuat masalah, aku sedang membaca novelku, kalau ada sesuatu, tunggu sampai aku menyelesaikannya." Hong Dali tidak memperdulikannya dan membetulkan posisi duduknya sebelum melanjutkan membaca. Bola mata teman-teman sekelas di sekitarnya hampir jatuh ke tanah karena terkejut dan takut. Mereka jelas memahami konsekuensi mengabaikan Sister Blood Consort. Ada sepasang suami istri yang menghalangi jalan Sister Blood Consort di kampus dan menundanya pulang. Setelah Sister Blood Consort mengetuk mereka tetapi tidak berhasil, pasangan itu harus berbaring di rumah sakit selama setengah bulan. Sungguh menyedihkan bagi mereka. Meskipun banyak siswa yang berbicara tentangnya secara berlebihan, jelas bahwa Sister Blood Consort sangat membekas di hati para siswa. Yang mengejutkan semua orang, Sister Blood Consort tidak marah kali ini, tetapi malah menusuk Hong Dali lebih keras. "Apa yang kau inginkan?" Hong Dali menoleh dan hendak mengumpat dengan kejam, tetapi langsung tertegun. Bukan hanya dia saja yang tercengang, tetapi seluruh kelas pun demikian. Secara kebetulan, tubuh Hong Dali kurus dan lemah, dan tingginya di atas rata-rata, sekitar 1,75 meter, dan Sister Blood Consort kecil dan mungil, sekitar 1,64 meter. Jadi, setelah Hong Dali menoleh, bibirnya bertemu dengan bibir Sister Blood Consort. Ya Tuhan! Semua orang tercengang, dengan sedikit rasa takut. Orang-orang di sekitar bisa mendengar suara dagu jatuh ke tanah. Seluruh kelas menjadi hening saat itu. Setelah beberapa saat, semua orang duduk dalam posisi paling tegak dan memegang buku pelajaran di tangan mereka. Hanya telinga mereka yang tetap sepanjang kelinci, menunggu untuk mendengar apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah mencium bibir Lin Chuyin, Hong Dali dengan tenang menyandarkan kepalanya ke belakang dan menjaga jarak dari Lin Chuyin. "Apakah kamu mencariku?" Semua orang di sekitar merasa hatinya hancur. "Ling Yi, ya ampun, kakak Dali jelas-jelas seorang abadi yang turun dari surga, dia mencium Sister Blood Consort, tapi hanya itu yang dia katakan, itu Sister Blood Consort yang sedang kita bicarakan." Du Xinzhen, saya tahu di balik tangan saya, bagaimana mungkin saya bisa meramalkan hal ini? Lang Hao, meskipun aku tidak menghormati perilaku pemborosan kakak Dali, aku pasti akan berlutut di depannya atas apa yang telah dilakukannya hari ini. Apakah hatinya terbuat dari besi? Ji Ziruo, hanya itu, jika dia terus seperti itu, Tuan Muda Dali akan melajang selamanya. Hong Dali, tokoh utama dalam insiden itu, berpikir. Itu benar-benar membuatku takut setengah mati. Ini adalah Sister Blood Consort yang sedang kita bicarakan, si kutu buku teknologi dengan IQ lebih dari 180. Dia dicium olehku begitu saja. Selain itu, aku tidak bisa bereaksi lain. Kalau tidak ada cara untuk menjamin bahwa dia tidak akan membunuhku. Aku harap aku bisa lolos begitu saja. Tolong, Tuhan memberkatiku. Amin. Sepertinya doa Hong Dali didengar. Saudari selir darah, Lin Chuyin, tetap pada pendiriannya tanpa reaksi khusus, dan hanya menjawab dengan lemah, "Aku akan mengembalikan ini kepadamu, atas namaku, dalam waktu yang disepakati." Dia mengulurkan tangan kecilnya yang seputih salju dan meletakkan sebuah bungkusan di tangan Hong Dali, sebelum berkata, "Misi telah selesai, selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Hong Dali, yang mengambil alih bungkusan itu, memeriksanya dengan saksama sebelum bertanya, "Apa ini?" Lin Chuyin berhenti.
Teknologi proyeksi realitas virtual. Oh, sepertinya aku ingat, setelah aku membeli teknologi yang kelihatannya keren sebelumnya, aku meminjamkannya padamu. Saat ini, rasa takut Hong Dali sepenuhnya dikalahkan oleh rasa ingin tahu, dan kedua matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Oh ya, Chuyin, bukankah kamu seorang gek teknologi? Bisakah kamu mengizinkanku masuk ke ruang penelitianmu saat kamu senggang? Aku sangat ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Jika aku bisa ikut serta, itu akan lebih baik. Aku akan membayar. Jika kamu menginginkan ruang untuk eksperimenmu, itu juga tidak masalah bagiku. Aku punya beberapa bukit. Lin Chuyin tidak tertarik pada banyak hal, tetapi sebagai seorang ahli teknologi, memiliki ruang penelitian yang lebih besar selalu merupakan hal yang baik. Lin Chuyin tidak memiliki perasaan manusia, tetapi itu tidak berarti dia bodoh. Jadi, setelah mendengarkan kata-kata Hong Dali, Lin Chuyin berbalik, menatap Hong Dali, dan mengangguk ringan sebelum berkata, oke. Dianggap sebagai konfirmasi. Setelah mengatakan ini, Lin Chuyin merenung sejenak. Kemudian dia mengeluarkan perangkat kecil seperti thumb drive dari sakunya dengan tombol kecil di atasnya, dan menyerahkannya kepada Hong Dali, sambil berkata, perangkat darurat. Tekan ini, dan aku akan tiba dalam waktu 15 menit. Bagus sekali. Mata Hong Dali membelalak. Benarkah jika aku berteriak, beri aku kekuatan, tuanku, maka Anda akan langsung datang? Setelah berpikir sejenak, Lin Chuyin mengangguk. Pada dasarnya, begitulah cara kerjanya. Ah, dengan ini, bukankah aku akan menjadi sosok yang tangguh di sekolah juga? Seorang gek teknologi dengan IQ lebih dari 180. Menjawab panggilanku kapan saja dan di mana saja. Wahahaha. Setelah hari ini, tuan muda ini bisa melakukan apapun yang dia inginkan di kampus tanpa peduli tentang apapun lagi. Hong Dali memutuskan untuk memuaskan rasa ingin tahunya dalam hati sekaligus, karena ia takut tidak bisa tidur di malam hari. Oh, dan tentang itu, Chuyin bisakah kau menunjukkan benda yang ada di lehermu? Apakah itu aksesoris suci, baju sirah rangka luar? Hong Dali menunjuk pelat logam di kedua sisi leher Chuyin dan bertanya. Ada potongan kecil dan celah kecil di pelat logam itu. Hong Dali cukup yakin bahwa benda ini jelas bukan pelat logam biasa. Hanya saja, Hong Dali tidak merasa seolah sedang bermain api. Jantung para siswa di sekitar semuanya berdebar kencang. Baiklah. Lin Chuyin menjawab dengan nada datar. Atas namaku. Begitu dia selesai berbicara, serangkaian gerakan mekanis yang tajam dapat terdengar di seluruh lengan kanannya. Dia kemudian perlahan mengangkat tangan kanannya, dengan kelima jarinya terbuka lebar, dan mengarahkan telapak tangannya ke dinding di belakang tubuh Hong Dali. Pada titik ini, tangan kanannya yang awalnya putih dan lembut sepenuhnya tertutup oleh baja, dengan cincin aneh yang dipegang di telapak tangannya. Atas namaku, target dikonfirmasi, meriam partikel Miga, tembak. Setelah suaranya terdengar, cincin di tengah telapak tangan tiba-tiba berubah menjadi sangat terang, dan kemudian laser setebal ibu jari keluar langsung. Dengan suara ledakan, sebuah lubang terlihat di dinding. Lubang itu sedalam sekitar 1 cm, dan asap masih mengepul keluar. Aku pergi dulu. Sambil menyingkirkan baju zirah luar di lengan kanannya, Lin Chuyin pergi tanpa menoleh ke belakang dan segera menghilang dari pandangan semua orang. Bab 102. Masih cukup manis. Keheningan aneh menyelimuti seluruh kelas. Setelah 5 detik, semua teman sekelas di kelas tiba-tiba meledak dalam kegembiraan. Semua orang melompati meja mereka dan mengelilingi Hong Dali sebelum berteriak, "Hei saudara, aku akan berlutut padamu, tetapi bisakah kau memberitahuku bagaimana kau melakukannya?" Ya, itu Sister Blood Consort yang sedang kita bicarakan, yang tidak memiliki perasaan manusia. Kau benar-benar menciumnya. Kakak Dali, cepat, ceritakan pada kami, emosi apa yang kamu rasakan saat itu, apakah ada kegembiraan, bagaimana rasanya? Ya, itu bibir Sister Blood Consort yang sedang kita bicarakan, terlihat sangat menarik, pasti rasanya nikmat menciumnya. Saat ini, Hong Dali masih membuka matanya lebar-lebar dan terus meneteskan air liur. Kedua matanya tampak seperti bintang yang bersinar, dan dia terus bergumam, keren sekali, wow, hahaha, Iron Man, itu benar-benar Iron Man. Meskipun baju zirah luar di lengan kanan Sister Blood Consort tidak sekeren milik Iron Man, dan kemampuan serta bahan baju zirahnya juga jauh lebih buruk, pada kenyataannya, baju zirah itu sudah bisa dianggap sangat berkelas, bagaimanapun juga, Iron Man hanyalah sebuah film. Sia-siakan. Hong Dali tiba-tiba tertawa gembira. Ketika aku punya uang di masa depan, aku harus menyia-nyiakannya. Teknologi, barang-barang berteknologi tinggi, menyia-nyiakan teknologi canggih adalah cara terbaik untuk menyia-nyiakannya. Hahaha. Tuan Muda Dali. Jiziruo mengulurkan tangan kecilnya dan menyentuh dahi Hong. Tuan Muda Dali, bangun. Ah. Merasakan suhu tangan kecil Jiziruo, Hong Dali berdiri di sana tertegun sejenak, sebelum tiba-tiba bereaksi dan menatap para siswa di sekitarnya dengan wajah aneh.
Apa situasinya, mengapa kalian mengelilingiku? Ling Yi adalah orang pertama yang bergegas dan bertanya, Kakak Dali, bagaimana perasaanmu saat kau mencium kakak selir darah tadi? Saya tidak merasakan apa-apa, kenang Hong Dali. Rasanya sejuk, ada juga sedikit aroma manis. Kakak Dali, aku akan berlutut padamu. Du Xinzhen melangkah maju. Adik kecil ini tidak berani meminta kakak Dali untuk mengajarkan teknik rahasia, aku hanya berharap kakak Dali dapat mengajariku cara membahagiakan gadis dan mengejar mereka. Sampai hari ini, aku masih sendiri, setiap kali aku mengejar seorang gadis, itu selalu gagal. Oh. Hong Dali menatap wajah mudanya yang dipenuhi jerawat, sebelum akhirnya berkata, menurutku, sebaiknya kau gunakan saja uang, ini adalah cara yang relatif lebih bisa diandalkan untuk mengejar gadis. Kemudian, Du Xinzhen menjadi sangat tertekan dan berjongkok di sudut kelas menggambar lingkaran. Baiklah, semuanya sudah beres, silakan bubar sekarang. Hong Dali mengeluarkan ponselnya lagi. Itu hanya ciuman tak sengaja dengan Lin Chuyin, apa yang perlu diributkan, dan melihat reaksi kalian saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa kalian semua adalah katak dalam sumur. Meskipun dia mengatakannya dari mulutnya, dia sudah senang di dalam hatinya. Keke, ngomong-ngomong, mulut Chuyin cukup manis. Waktu berlalu dengan cepat, dan tibalah saatnya makan siang yang sangat dinantikan. Hong Dali melangkah dengan angkuh keluar dari pintu kelas. Para siswa yang melihatnya, bahkan yang jauh, semuanya berkata dengan suara hormat dari hati mereka, "Halo, kakak burung, lihat, ini, Big Bird, not lazy." Iya, begitu aku memikirkan ukuran burungnya yang besar, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Tanpa menghiraukan diskusi para siswa di sekitarnya, Hong Dali dengan puas menyenandungkan beberapa lagu. Oh, perasaan ini benar-benar menyegarkan. Ia kemudian berjalan keluar sekolah menuju mobilnya. Setelah berjalan beberapa saat, sosok ramping di depannya tiba-tiba menarik perhatiannya. Xin Xin, kenapa kamu di sini? Kamu tidak pergi makan? Selama jam makan siang di sekolah, Tang Muxin biasanya makan bersama gadis-gadis dari kelasnya dan tidak selalu bersama Hong Dali. Hanya saja Tang Muxin hari ini tampaknya sedang dalam kekacauan emosional dan memiliki banyak pikiran di kepalanya, berdiri di sana dengan cemas. Akhirnya kau keluar juga. Saat melihat Hong Dali, Tang Muxin tiba-tiba berlari mendekat, menarik tangan Hong Dali, dan berkata dengan tergesa-gesa, ikutlah denganku, ada yang ingin ku minta tolong padamu. Hei, jalan pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Tubuh Hong Dali hampir ditarik olehnya dan buru-buru berkata, apa yang membuatmu begitu cemas, tidak akan ada banyak perbedaan jika kita berjalan sedikit lebih lambat, cepatlah dan pelan-pelan. Berbicara sampai di sini, Hong Dali tidak lupa berkata, ada 5 kata yang melayang di langit, itu tidak masalah, itu akan mengganggu untuk sementara waktu, tetapi itu akan terpecahkan dalam beberapa saat satu. Bagaimana mungkin kamu masih punya mood untuk bernyanyi sekarang? Tang Muxin tidak sabar untuk mencubit Hong Dali sampai mati. Ada sesuatu yang terjadi pada keluargaku. Namun setelah dipikir-pikir, apa yang dikatakan Hong Dali ada benarnya, meskipun jelas bukan, ini akan menyebalkan untuk sementara, tetapi akan teratasi nanti. Terburu-buru tidak akan memperbaiki situasi. Karena itu, dia segera memperlambat laju mobilnya dan berkata, kita akan naik mobil sebelum aku menjelaskan apa yang terjadi. Baiklah. Bagaimanapun, tidak banyak yang bisa dilakukan di siang hari, jadi Hong Dali bersikap acuh tak acuh. Pertama, mari kita cari tempat makan yang tenang sebelum kau menceritakan apa yang terjadi. Tak lama kemudian, mereka keluar dari sekolah, naik bus, dan berhasil menemukan hotel dengan lingkungan yang relatif bagus. Setelah memasuki kamar pribadi, 9 antek itu bergantian bertindak sebagai penjaga dalam kelompok 3. Dapat dikatakan bahwa bahkan lalat pun tidak dapat menyelinap ke dalam kamar. Tang Muxin merendahkan suaranya dan berkata, keluargaku telah menemui masalah, ketika aku pulang tadi malam, ayahku memiliki mata merah, dia memiliki tubuh yang sehat dan tidak pernah begadang, memiliki mata merah hanya menunjukkan bahwa dia benar-benar telah menemui masalah, dan itu pasti masalah besar, hanya saja, tidak peduli seberapa banyak aku bertanya kepadanya, dia tidak akan menjawab tentang masalah itu, tebakanmu seharusnya benar. Ketika Hong Dali baru saja bertransmigrasi, dia bertemu Tang Ruisi. Dia adalah seorang pria sejati, lembut, dan menjaga tubuhnya dengan baik. Orang seperti itu tidak akan begadang. Namun sekarang matanya merah, seharusnya hanya ada satu alasan. Yaitu, dia telah menghadapi masalah besar, yang menyebabkan insomnia. Hong Dali memikirkannya dan bertanya, jadi bagaimana menurutmu, masalah seperti apa yang menurutmu dialami Paman Tang? Tang Muxin menopang dagunya dengan tangannya dan berkata, ini jelas bukan masalah dana pembangunan, terakhir kali Paman Hong meminjamkan lebih dari 2 miliar kepada keluargaku, itu seharusnya cukup untuk beberapa waktu, tidak mungkin menghabiskan begitu banyak uang dalam waktu sesingkat itu. Lalu, apakah ada yang menghalangi kemajuan perusahaan Paman Tang? Tanya Hong Dali.
Saya rasa bukan itu alasannya. Tang Muxin menganalisis. Tidak akan ada banyak masalah pada tahap awal untuk proyek penelitian ilmiah, selama ada kemajuan, seharusnya tidak apa-apa, namun, selain dari dua aspek ini, saya tidak dapat menemukan masalah lain. Kecuali jika itu masalah hubungan antara Paman dan Bibi Tang. Hong bertanya dengan hati-hati. Tentu saja tidak. Tang Muxin menghentakkan kaki Hong Dali dengan ganas, dan Hong Dali yang malang hanya bisa menggertakkan giginya karena kesakitan. Tang Muxin melanjutkan, perasaan ayah dan ibuku selalu baik, bagaimana mungkin hubungan mereka menjadi masalah, dasar mulut gagak. Hong Dali berjuang dan berkata, jika hubungannya bukan masalah, uang bukan masalah, kemajuan perusahaan bukan masalah, apa yang perlu dikeluhkan? Dia tidak bertemu dengan lawan yang ingin bertarung sampai mati dengannya. Duel, duel. Tang Muxin bergumam berulang kali sebelum matanya tiba-tiba berbinar. Dia mencium pipi Hong Dali dengan gembira dan tersipu. Ya, akhirnya aku tahu, ini pasti kompetisi komersial. Bab 103. Keputusan sulit. Setelah mencium Hong Dali, wajah Tang Muxin berubah merah seperti buah ceri. Hong Dali, di sisi lain, tidak banyak bereaksi dan terus menganalisis, kemungkinan ini cukup besar. Kalau tidak, jika itu masalah lain, Paman Tang tidak akan bersikap seperti itu. Dasar bodoh. Kali ini, wajah Tang Muxin memerah karena amarahnya yang memuncak. Dia mengangkat kakinya dan menghantamkannya ke kaki Hong Dali. Kau seharusnya tetap menjadi bujangan selama sisa hidupmu. Dia terlalu jahat. Setelah mendapat ciuman gratis dariku, dia bahkan tidak menunjukkan reaksi apapun. Tidak peduli baik atau buruk, dia setidaknya harus memberikan reaksi. Apa kau benar-benar tahu cara menyia-nyiakannya? Kenapa aku begitu impulsif tadi, mencium si tolol ini? Tapi kalau tidak salah, menurut berita yang tersebar di kampus, Hong Dali juga dicium oleh Sister Blood Consort sebelumnya dan tidak menunjukkan reaksi apapun juga. Hong Dali memeluk kakinya dan mulai menggosoknya dengan kuat. Kenapa kau harus menginjakku? Namun, hatinya berpikir getir tentang masa depannya. Meskipun Sin tersayangku saat ini adalah tunanganku, dia akan meninggalkan dan menceraikanku di masa depan. Mengapa dia menciumku dan bahkan marah karena aku tidak menunjukkan reaksi apapun? Haruskah aku terus saja dan membawanya ke tempat tidur? Tapi itu hanya akan membuatnya menamparku. Saling menatap dengan emosi yang dalam. Jika aku melakukan itu, bola mataku mungkin akan jatuh. Aku hanya bisa mengalihkan topik pembicaraan kami, mengapa dia marah dengan itu. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan wanita. Cepat atau lambat aku akan dibuat marah olehmu. Tang Muxin menoleh sambil mendengus dan terengah-engah karena marah. Setelah beberapa detik, dia berbalik dan berkata, baiklah, jangan bicarakan ini. Dia mengambil selembar tisu wajah dan meletakkannya di atas meja, sambil berkata, ini adalah perusahaan ayahku. Kemudian dia mengambil tisu wajah merek lain, meletakkannya di atas meja. Anggap saja ini adalah perusahaan pesaing ayahku. Sekarang, dia sudah berhasil menemukan jawabannya. Dia kemudian melanjutkan, yang membuat ayahku begitu frustrasi, pasti karena kemajuan pengembangan, karena obat-obatan perusahaan ayahku seharusnya laris manis, dan bahkan jika penjualannya tidak sebagus pesaing, itu tidak akan membuat ayahku frustrasi sampai sejauh itu. Tang Muxin kemudian menunjuk ke arah tisu wajah yang mewakili pesaing. Jadi, kemungkinan terbesar adalah bahwa perusahaan ayahku dan perusahaan pesaing saat ini sedang mengembangkan obat yang sama, dan kemajuan mereka sama cepatnya, atau mungkin perusahaan ayahku lebih lambat daripada pesaing. Singkatnya, Tang Muxin memutuskan. Dia menghadapi banyak tekanan. Kurasa begitulah kira-kira situasinya. Hong Dali menganggukkan kepalanya tanda setuju dan berkata, kecuali ini, aku tidak bisa memikirkan hal lain yang akan membuat Paman Tang begitu frustrasi. Selain itu, alasan mengapa kamu dan ayahmu datang ke rumah kami mungkin karena ini juga, kan? Wajah Tang Muxin memerah karena malu, dan dia menjawab dengan suara seperti nyamuk, iya. Tidak perlu malu, kedua keluarga kita dianggap teman. Hong Dali melipat tangannya dan melihat tisu wajah di atas meja. Sebuah bisnis akan selalu memiliki sumber informasi yang dapat diandalkan dan cepat. Paman Tang harus tahu tentang kemajuan penelitian pihak lain. Oh benar, Sin, kapan Paman Tang mulai meneliti obat baru ini? Tang Muxin berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab, seharusnya dimulai sekitar bulan Januari tahun lalu, dan akan segera mencapai 1,5 tahun. Hong Dali merenung dan kemudian bertanya, kapan Paman Tang mulai merasa frustrasi? Tang Muxin, baru mulai sekitar sebulan yang lalu. 1 bulan. Hong Dali mengusap dagunya, apakah dia tidak punya informasi tentang penelitian baru yang dilakukan oleh pesaingnya di masa lalu? Jika dia punya, tidak mungkin mereka baru memulainya bulan lalu atau lebih. Apakah aku benar? Setelah mendengarmu mengatakan ini, kedengarannya memang benar.
Tang Muxin mengingat situasi di masa lalu dengan hati-hati dan memastikan, pasti dia baru saja tiba-tiba menemukan bahwa pesaingnya telah memulai penelitian tentang obat yang sama. Di masa lalu, aku belum pernah mendengar ayahku menyebutkan bahwa perusahaan lain sedang meneliti obat yang sama, dan bahkan dengan kecepatan yang sama. Kemudian, sebulan yang lalu, ayahku mulai mengalami periode tidur yang buruk, dan segera setelah itu, dia membawaku ke rumahmu untuk menjadikanmu tunanganku. Setelah mengatakan sampai di sini, dia melanjutkan dengan hati-hati, Dali, ayahku benar-benar tidak ingin melakukan ini, itu karena kita tidak punya jalan lain untuk diambil. Tidak perlu mengatakan hal-hal seperti itu sekarang. Hong Dali mengerutkan kening. Yang aku khawatirkan adalah ini, pikirkanlah Xin Xin, perusahaan ayahmu selalu berjalan dengan baik, tetapi tiba-tiba, pesaing baru muncul meneliti obat yang sama dengan kemajuan yang sama, bagaimana menurutmu? Tiba-tiba, kemajuan yang sama. Tang Muxin bergumam sebelum matanya berbinar cerah. Ini menunjukkan bahwa perusahaan lain baru saja memulai penelitian, dan jelas tidak memulai pada waktu yang sama dengan perusahaan ayahku. Jadi, apakah ini berarti bahwa temuan penelitian perusahaan ayahku telah bocor? Seorang mata-mata perusahaan mencuri informasi. Pihak lain baru saja mencuri hasil kerja keras kita. Dan dengan demikian, ini mengakibatkan ayahku pergi ke keluargamu untuk meminjam uang guna mempercepat kemajuan penelitian, berharap untuk menyelesaikannya sebelum perusahaan lain. Hong Dali, itu pasti benar. Saya jamin bahwa itulah yang terjadi. Jadi, alasan ayahku begitu frustrasi adalah karena kemajuan penelitian perusahaannya tidak dapat menjadi lebih cepat daripada perusahaan lain. Tang Muxin meremas bungkus tisu wajah yang mewakili perusahaan pesaing dan berkata dengan marah, sungguh tercela, mereka bahkan menggunakan mata-mata untuk mencuri bahan penelitian orang lain. Tidak, menurutku bukan itu alasan yang membuat Paman Tang frustrasi. Hong Dali menggelengkan kepalanya pelan, Xin Xin, aku ingin bertanya padamu, apa pendapatmu tentang karakter ayahmu? Apakah perlu bertanya? Dia telah menjadi panutanku sejak aku masih muda, dan dia pasti orang baik. Aku yakin itu, kata Tang Muxin dengan tegas. Kalau begitu pikirkanlah, jika seseorang dengan karakter moral yang baik meluncurkan obat baru, apa hal pertama yang akan dia lakukan? Tanya Hong Dali. Hal pertama yang akan dia lakukan. Tang Muxin mengetuk-ngetukkan jarinya di bibir merah jambu miliknya sambil berpikir. Hal pertama yang akan dia lakukan bukanlah mengadakan konferensi pers, tetapi mengujinya terlebih dahulu, untuk memastikan bahwa alat itu aman digunakan. Benar sekali, hehe. Hong Dali melanjutkan, jadi jika kita terus berpikir seperti ini, kita dapat menyimpulkan bahwa alasan Paman Tang begitu frustrasi sekarang adalah karena ia takut perusahaan lain akan merilis obat itu sebelum perusahaannya. Sebagai orang yang berkarakter baik, Paman Tang hanya akan merilis obat itu setelah dianggap aman untuk digunakan. Namun, pesaingnya mungkin tidak sama. Karena begitu tercela sampai-sampai mereka menggunakan mata-mata perusahaan, kemungkinan besar mereka bukan orang baik. Jadi, Paman Tang seharusnya frustrasi karena mereka akan merilis obat itu saat perusahaan mereka masih dalam tahap percobaan. Sampai di sini, pandangan mata mereka bertemu dan mereka bersuara serempak, masalahnya adalah mata-mata perusahaan itu belum ditemukan. Setelah melalui proses panjang dan sulit bertukar pikiran, akhirnya mereka menemukan kunci pemecahan masalah. Jika mata-mata perusahaan itu tidak ditemukan, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, hasil penelitian obat perusahaan Paman Tang akan dicuri selama tahap percobaan klinis, sehingga perusahaan lain dapat merilisnya terlebih dahulu. Kedua, perusahaan Paman Tang akan merilisnya terlebih dahulu. Namun, jika ada efek samping yang berbahaya, reputasi perusahaan akan turun drastis. Inilah alasan mengapa Tang Ruixi menjadi sangat frustrasi. Seperti kata pepatah, jika seseorang melangkah maju, akan ada serigala yang menunggunya. Namun, jika dia melangkah mundur, dia akan berhadapan dengan harimau. Apapun yang dia pilih, akan selalu ada masalah, yang membuatnya menjadi keputusan yang sulit. Bab 104. Menemukan sesuatu yang menyenangkan. Sekalipun segala sesuatunya telah terpecahkan sekarang, Tang Muxin masih tetap tertekan karena dia tidak dapat melakukan apapun untuk menyelesaikan situasi tersebut. Mata-mata perusahaan biasanya sulit diungkap, dan bagian yang paling membuat frustrasi adalah semakin lama mata-mata itu berada di perusahaan, krisis perusahaan Tang Ruixi tidak juga terselesaikan. Sama sekali tidak mungkin menghentikan pengembangan dan penelitian obat tersebut. Jika dihentikan, semua upaya dan investasi sebelumnya akan sia-sia. Namun, jika pengembangan terus berlanjut, seperti yang dikatakan sebelumnya, krisis tidak akan teratasi. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dali, kamu selalu beruntung, bisakah kamu mencoba mencari solusi untuk keluargaku? Tang Muxin menarik tangan Hong Dali dan terus menjabatnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi sekarang, aku hanya bisa mengandalkan keberuntunganmu yang tak terkalahkan, bisakah kamu membantuku? Aku ingin membantu. Hong Dali berkata tanpa daya.
Pertanyaannya adalah apakah semuanya bisa diselesaikan dengan keberuntungan, lagi pula, mata-mata itu sangat tersembunyi, keberuntungan macam apa yang dibutuhkan untuk membuatnya mengungkap dirinya sendiri. Lalu apa yang harus kulakukan? Mendengar Hong Dali berkata demikian, Tang Muxin juga tidak punya cara lain. Bagaimanapun, dia adalah gadis yang sangat cerdas, dan mengerti bahwa metode penyelesaian masalah hanya dengan keberuntungan tidaklah dapat diandalkan. Dia menggigit bibirnya dan melanjutkan, bisakah aku hanya melihat ayahku semakin frustrasi setiap hari, sangat berbahaya bagi tubuhnya jika dia marah. Menurutku tidak akan seburuk itu. Hong Dali tiba-tiba memegang tangan Tang Muxin dan berkata, ayo pergi, jangan pikirkan ini dulu, ayo jalan-jalan di jalan dan lihat apakah ada hal menyenangkan yang bisa menghibur kita. Konon katanya kalau suasana hati orang sedang bagus, maka keberuntungannya juga akan baik dan begitu beruntung, barulah bisa memikirkan solusinya. Tetapi mengapa aku merasa bahwa cara seperti itu sangat tidak dapat diandalkan? Tang Muxin berpikir sejenak, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa mengikuti dengan pasrah. Lupakan saja, tidak ada gunanya memikirkannya, aku akan mendengarkanmu saja, mungkin bergaul denganmu akan mengembalikan keberuntunganku. Hong Dali tertawa dan memegang tangan Tang Muxin. Itu sudah pasti, orang yang tidak punya jantung dan paru-paru punya indeks keberuntungan yang tinggi. Setelah keluar dari hotel, pasangan itu dan para anteknya berjalan dengan angkuh di jalan, tampak sangat tangguh. Mereka tidak peduli kemana tujuan mereka hanya ingin berjalan-jalan tanpa tujuan di jalan-jalan. Keduanya berjalan dengan jarak setengah meter di antara mereka dan sesekali saling melirik, mengobrol sebentar, sebelum kembali mengalihkan pandangan untuk menjelajahi jalan. Sin, kamu mau makan es krim? Setelah berjalan beberapa saat, Hong Dali tiba-tiba bertanya. Aku ingat pasangan selalu makan ini saat pergi berbelanja. Oh, oke. Wajah Tang Muxin memerah. Belikan saja untukku. Kau, Hong Dali berbalik dan menunjuk ke salah satu anteknya. Belilah es krim, satu untuk semua orang, beli satu yang besar untuk Sin dan aku. Roger Tat. Si antek berlari cepat seperti angin. Hong Dali, kata Tang Muxin dengan marah. Apa otakmu seperti babi? Hah. Hong Dali tertegun sejenak. Apa salahku? Aku akan mengabaikanmu mulai sekarang. Tang Muxin memalingkan wajahnya dengan marah. 1 menit kemudian, Hong Dali, Tang Muxin, dan 9 antek mengikuti di belakang, masing-masing memegang es krim dan makan sambil berjalan. Semua orang yang lewat melihat ke arah mereka. Apakah ada festival es krim hari ini? Mengapa mereka semua makan es krim? Wanita itu cantik sekali, dan pria itu juga terlihat tampan. Kecuali kalau makan es krim bisa membuat kita terlihat lebih baik. Aku juga akan membelinya. Kerumunan itu pun pergi sambil bersiul. Beberapa menit kemudian, seluruh jalan dipenuhi orang-orang yang masing-masing membawa es krim di tangan mereka, menjilatinya sambil berjalan. Kelompok itu sedang berjalan, ketika tiba-tiba, suara menghina seorang wanita muda terdengar dari sudut gedung yang relatif sepi. Sudah ku bilang jangan mencariku, apa yang kau lakukan di sini? Kedengarannya familiar ya. Mata Hong Dali langsung berbinar dan menarik tangan Tang Muxin. Kita telah menemukan sesuatu yang menyenangkan. Setelah mengatakan itu, dia menarik Tang Muxin dan bersembunyi dengan hati-hati, sementara 9 antek itu segera bubar. Prosesnya cepat dan lancar seolah-olah mereka telah berlatih untuk waktu yang lama. Tang Muxin bertanya dengan nada bertanya, ada apa? Bukankah itu hanya sepasang kekasih yang sedang bertengkar? Apa yang bisa dilihat? Hong Dali berkata sambil terkekeh, ada pepatah yang paling tepat menggambarkan hal ini, jika kondisinya tepat, bersenang-senanglah, jika kondisinya tidak tepat, ciptakanlah untuk bersenang-senang. Tang Muxin dengan tegas menutup mulutnya. Benar saja, saat ini, yang terdengar hanya suara lelaki itu yang penuh dengan keluhan. Ting, bisakah kau tidak marah padaku, bukankah aku sudah bekerja keras, meskipun aku tidak punya mobil sekarang, kurasa tidak akan lama lagi aku bisa membelinya, jangan putus denganku. Setelah mengatakan ini, Tang Muxin berkata dengan marah, dia pasti telah bertemu dengan seorang penggali emas. Orang ini juga terlalu konyol, bagaimana mungkin dia tidak memiliki martabat sama sekali. Sungguh memalukan. Hong Dali tersenyum, memanggil seorang antek laki-laki, dan berkata, belilah sepotong kue, lalu ambil 10.000 yuan untuk membeli rantai emas. Siapkan juga kunci mobil dan kunci kamar, aku butuh itu. Pelayan laki-laki, Roger Tat. Dan sekali lagi berlari seperti angin. Dalam waktu 2 menit, si antek bergegas kembali dan berbisik, Tuan muda, saya sudah mendapatkan apa yang Anda minta, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Hong Dali berbisik, pertama, lakukan ini, lalu, lakukan itu, dan juga. Si antek laki-laki, tidak masalah. Dan lari lagi. Tang Muxin bertanya dengan rasa ingin tahu, Dali, apa yang ingin kamu lakukan? Hong Dali tersenyum nakal.
Tunggu saja pertunjukan yang bagus. Pada saat ini, suara wanita itu terdengar. Kita sudah pacaran setidaknya setengah tahun, kan? Apakah gajimu naik? Apakah kamu punya harapan untuk naik jabatan? Kamu hanya bisa mendapatkan 1.000 sebulan, setelah dikurangi biaya sewa dan makanan. Apakah masih ada yang tersisa? Pria itu melanjutkan dengan suara pelan, saat ini saya sedang mengerjakan sebuah proyek. Bagaimana mungkin proyek itu selesai dalam waktu yang singkat, tapi saya jamin, dalam waktu setengah tahun saja, tidak, hanya dalam waktu 3 bulan, saya pasti akan menyelesaikan proyek itu dan pasti akan menerima kenaikan gaji. Lupakan saja, aku tidak punya waktu untuk menunggu hal itu terjadi. Wanita itu melanjutkan, kenaikan gaji hanya dalam waktu 3 bulan, itu hanya bisa terjadi kecuali ada kue jatuh dari langit. Saat dia berbicara sampai di sini, suara apa terdengar? Sebuah pai benar-benar jatuh di sebelah kakinya. Wanita itu, pria, Tang Muxin. Kali ini, setelah tetap terkejut dan terpaku di tanah selama 5 menit, wanita itu mengubah ucapannya. Siapa yang menjatuhkan pai ini, bagaimana kalau mengenai kepalaku? Setelah itu, dia melanjutkan ceramahnya kepada pria itu, menurutmu uang bisa jatuh begitu saja dari langit, gaji naik, gaji naik. Suara pada terdengar sekali lagi, dan setumpuk uang $100 jatuh di samping kakinya. Wanita itu, pria, Tang Muxin. 10 detik kemudian, wanita itu menunjuk ke langit. Apa-apaan ini, aku tidak percaya ini, jatuhkan mobilmu jika kau bisa. Terdengar suara huala, dan kunci mobil terjatuh. Wanita itu, pria, Tang Muxin. Kali ini, wanita itu marah besar. Ya ampun, kau mempermainkanku, apa kau pikir dengan memberiku kunci mobil yang rusak akan mengubah pikiranku untuk menikahinya, di mana kita bisa tinggal? Suara huala kembali terdengar, dan seperangkat kunci rumah terjatuh di samping kakinya. Bab 105. Teman baik, kamu memiliki masa depan yang cerah. Melihat kunci rumah di lantai, wanita itu pun menangis, dan baru melanjutkan setelah 20 detik, ya ampun, apa kamu benar-benar ingin membantu si gendut ini? Kalau kamu memang mampu, buat dia langsing untukku. Kali ini, Hong Dali yang menangis. Apa-apaan ini, bagaimana mungkin? Kasihan si gendut ini, saudara ini hanya bisa membantumu sebatas ini. Tang Muxin, yang berada di samping, tertawa terbahak-bahak. Hong Dali ini memang jago bermain-main. Tanpa diduga, si gendut yang sedari tadi memohon tiba-tiba berdiri. Dia berkata dengan penuh tekad, karena kamu mengatakan ini, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Tubuh ini diberikan oleh orang tuaku. Aku tidak bisa mengubahnya. Pergi cari dia. Kali ini akan menjadi saat terakhir kita bertemu. Kau tahu tentang itu. Setelah mendengar si gendut, wanita itu menjadi terkejut. Bagaimana kau tahu? Itu tidak penting lagi, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, si gendut berteriak, teman, sudah waktunya untuk keluar. Aku tahu kau mencoba membantuku, tetapi sayangnya, aku telah mengecewakanmu. Siapa yang menolongmu? Wanita itu melihat ke sekeliling. Saat ini, ada sebuah kue, sejumlah uang, sebuah kunci mobil, dan sebuah kunci rumah di tanah. Kecuali kue yang tidak berharga, sisanya sangat berharga. Namun, wanita itu tidak bodoh. Dia tahu bahwa kue-kue itu tidak bisa diambil begitu saja. Ini aku. Hong Dali membawa Tang Muxin dan 8 antek lainnya keluar dari balik sudut. Dia tersenyum dan berkata, kudengar kalian akan bubar di sini, aku ingin membantu. Tapi sayangnya, Hong Dali menghampiri si gendut dan mengulurkan tangannya untuk menepuk perutnya. Mengenai bentuk tubuhmu, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah melihat gerombolan Hong Dali, wanita itu tertegun, kamu Hong Dali dari keluarga Hong. Kali ini, Hong Dali yang terkejut. Asia, bagaimana kamu tahu? Tidak ada orang lain yang mengikutimu, selain dirimu. Kali ini, dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia sering mendengar tentang legenda Hong Dali dan mereka yang memiliki hubungan baik dengannya bisa menjalani kehidupan yang baik. Namun, sangat disayangkan bahwa apa yang dikatakan telah dikatakan dan tidak dapat ditarik kembali. Hong Dali juga tidak mau memberinya kesempatan seperti itu. Baiklah, karena kamu sudah putus, tidak banyak yang bisa dikatakan, kamu bisa pergi dulu, biarkan aku berbicara dengan si gendut ini, dia tampak menyenangkan. Oh, oke. Wajah wanita itu pucat pasi, tetapi dia hanya bisa pergi sesuai perintahnya. Dia tidak berani melawan Hong Dali. Ngomong-ngomong, dia tidak semenarik itu, kenapa kamu begitu ingin bersamanya? Hong Dali bertanya dengan nada bertanya. Ai, ceritanya panjang. Wajah si gendut itu penuh dengan ketidakberdayaan. Sekarang, sulit untuk menemukan pasangan, jika kamu ingin menikah, kamu harus memiliki cukup uang dan bahkan rumah sendiri, kan? Kamu juga perlu membeli beberapa perhiasan emas dan perak, kan? Tapi latar belakang keluargaku rata-rata, tanpa banyak uang, aku bekerja dari pagi hingga malam,
tetapi aku hanya bisa mendapatkan sekitar 1.500 sebulan. Selain itu, aku makan cukup banyak, setelah dikurangi sewa, tidak banyak yang tersisa, katanya, melihat ke arah tempat wanita itu pergi dan tersenyum pahit. Tidak akan ada yang tertarik padaku. Itu benar. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang kenyang tidak tahu bagaimana perasaan orang yang lapar. Hong Dali memiliki latar belakang yang kuat dan mampu menghabiskan ratusan ribu tanpa harus memikirkannya, tetapi si gendut ini tidak sama. Setiap bulan, gajinya yang sedikit sebesar 1.500 bahkan mungkin tidak cukup untuk hidup. Dali, Tang Muxin menarik lengan baju Hong Dali. Kenapa tidak membantunya? Hong Dali memperhatikan si gendut itu dengan saksama. Ngomong-ngomong, meskipun dia gendut, dia tidak jelek. Dia tampak kekar, tetapi di saat yang sama, tampak cukup imut. Hong Dali tersenyum dan berkata, katakan padaku, apa pekerjaanmu, apa yang kamu pelajari terakhir kali? Aku baru saja mendengarmu mengatakan bahwa kamu sedang mengerjakan sebuah proyek. Baiklah, bagaimana aku harus memanggilmu? Aku dipanggil Kiyu Kiyu. Setelah ditanya tentang namanya, dia menjadi sedikit malu. Keke, bola 1. Setelah mendengar namanya, Hong Dali hampir tersedak air liurnya. Namun, dia mengangguk dan berkata, sangat cocok. Tang Muxin sudah tertawa sampai perutnya mulai sakit. Nama depan Kiyu, mengacu pada mantel. Dengan wajah penuh kepolosan, Kiyu Kiyu melanjutkan, ketika ibu melahirkan saya, dia takut bahwa saya akan menghadapi kesulitan dalam hidup, dan karenanya, memberi saya nama Kiyu Kiyu, berharap bahwa saya akan mampu menghadapi kesulitan apapun, mirip dengan bagaimana bola tetap dalam kondisi baik meskipun ditendang. Ibumu benar-benar berbakat. Hong Dali tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Nama yang bagus. Mengetahui bahwa orang di depannya adalah anak ajaib yang terkenal dari kota Tianjing dan tampak mudah diajak bicara, Kiyu Kiyu tidak dapat menahan keinginan untuk membuatnya terkesan. Saya belajar bioteknologi di universitas, secara sederhana, itu berarti menyelidiki berbagai jenis hewan, namun, apa yang saya teliti sedikit berbeda, itu terutama mencakup penelitian tentang genetika hewan, dan lebih khusus lagi, variasi biologis pada hewan. Apa-apaan ini? Mata Hong Dali mulai berbinar. Teman baik, masa depanmu cerah. Tang Muxin tidak dapat menahan diri untuk berkata, lebih seperti menghabiskan uang di masa depan. Sebenarnya, tidak begitu bagus, kata Kiyu Kiyu, sedikit malu. Profesi saya membutuhkan banyak modal dan uang. Sulit untuk mencari pekerjaan dan, sebenarnya, saya hanya seorang asisten dalam proyek yang saat ini menjadi tanggung jawab saya terkait pengembangan obat. Pengembangan obat. Kali ini giliran Tang Muxin yang terkejut. Dali, keberuntunganmu sungguh tak terkalahkan, kami hanya berjalan santai dan berhasil menemukan kandidat yang cocok untuk membantu ayahku, tanyakan padanya apakah dia bisa membantu ayahku. Tidakkah kau mendengar bahwa dia hanya seorang asisten? Hong Dali mengangkat bahu. Bagaimana dia bisa membantu? Benar sekali. Mata Tang Muxin meredup. Aduh, apakah kita benar-benar tidak bisa membantu ayahku? Ngomong-ngomong. Hong Dali mengusap dagunya. Aku mungkin punya ide bagus. Setelah mengatakan itu, dia menarik Tang Muxin ke samping dan berbisik, kurasa kita sudah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk masalah yang sederhana. Terlalu banyak waktu untuk masalah sederhana, tanya Tang Muxin tergesa-gesa. Kenapa begitu? Lebih cepat, lanjutkan. Pikirkanlah. Hong Dali berjalan mendekatinya dan berbisik, mata-mata perusahaan itu pasti bersembunyi sangat dalam, dan tidak seorang pun bisa mendapatkan petunjuk tentang siapa dia, bahkan Paman Tang tidak tahu di departemen mana mata-mata itu berada, kan? Ya, itu benar. Lalu, tanya Tang Muxin. Ada satu hal yang saya yakini, kata Hong Dali. Orang ini jelas bukan bagian pengembangan obat. Tang Muxin terkejut dan bertanya, kenapa? Pikirkanlah. Hong Dali berkata dengan yakin. Apa kriteria terpenting dari mata-mata perusahaan? Dia harus bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan menyembunyikan dirinya. Jadi, dia seharusnya tidak begitu menguasai pengetahuan medis, jelas bukan bagian inti dari tim pengembangan obat. Jadi, kita akan mulai dengan melakukan, setelah itu, kita akan. Maksudmu? Mata Tang Muxin menjadi semakin cerah. Dali, kamu benar-benar hebat, ide ini seharusnya bisa berhasil. Bab 106. Konfirmasi. Hehe, tentu saja. Hong Dali membelai rambutnya dengan gembira. Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya, begitu seseorang memiliki suasana hati yang baik dan bahagia, dia pasti akan bertemu dengan sesuatu yang baik. Apakah kamu akhirnya percaya padaku? Percaya, aku percaya. Tang Muxin menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Mari kita mulai sekarang. Tentu saja. Hong Dali tersenyum dan berjalan ke arah Kiyu Kiyu, melingkarkan lengannya di leher Kiyu Kiyu yang tebal dan bulat, dan tertawa seolah-olah dia adalah seorang profesional pemasaran selama 10 tahun. Fatih, aku punya pekerjaan bagus untukmu, apakah kamu menginginkannya?
Pekerjaan itu termasuk makanan dan tempat tinggal, dan gaji 5.000 setiap bulan, serta banyak tunjangan lainnya jika kamu berkinerja baik. Singkatnya, kamu tidak akan rugi. Aku yakin tidak akan butuh waktu lama sebelum kamu dipromosikan menjadi manajer umum dan bahkan CEO. Kamu akan dapat memiliki wanita manapun yang kamu suka dan mencapai puncak kehidupanmu. Pikirkanlah, apakah kamu tidak merasa senang? Sudah termasuk makanan dan akomodasi, 5.000 sebulan, dan masih ada hadiah lainnya. Fatih Kiyu mengembuskan napas beberapa kali dari lubang hidungnya. Menjadi manajer umum dan bahkan CEO mendapatkan wanita cantik, aku ikut, Kakak Dali, tolong izinkan aku ikut, Baiklah. Setelah menjawab dengan suara keras, Hong Dali berbisik di telinganya, pertama, kamu harus berhenti dari pekerjaanmu saat ini, lalu, setelah itu, mengerti. Baiklah, aku pasti akan melakukan apa yang kau katakan. Kiyu menganggukkan kepalanya seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Kalau begitu, aku akan berhenti dari pekerjaanku saat ini dulu. Ini tip untukmu. Hong Dali menunjuk ke puluhan ribu dolar di tanah. 10.000 yuan ini adalah kompensasi atas pengunduran dirimu dari pekerjaanmu saat ini, hahaha, ayo pergi. Ketika dia berkata akan pergi, dia benar-benar melakukannya tanpa menoleh ke belakang. Dia bahkan tidak repot-repot melihat dan mengambil rantai emas, kunci mobil, dan kunci rumah di tanah. Hal-hal ini tentu saja dilakukan oleh para antek. Waktu berlalu cepat, dan segera, malam pun tiba. Tianjin Satellite TV, kantor direktur. Sutradara Huang sedang beristirahat di sofa kulit, menyeruput secangkir teh di tangan kirinya, sambil memegang ponsel di tangan lainnya. Iya, Manajer Zhao, saya tahu rating serial TV-nya bagus, tetapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa, waktunya terlalu sempit, coba pikirkan, jam tayang utama hanya berlangsung selama 2 jam, dari pukul 8 malam hingga pukul 10 malam, semua orang juga berebut untuk mendapatkan slot ini, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Di seberang telepon, Manajer Zhao buru-buru berkata, Direktur Huang, Anda harus membantu saya jamin bahwa serial TV ini pasti akan meroket ratingnya, saya tidak berani mengatakan seberapa tinggi ratingnya, tetapi mencapai 2 hingga 5% poin penonton sudah pasti, jika serial TV saya, yang memiliki naskah bagus dan konsep baru, ditayangkan pada jam tayang utama, itu pasti akan bagus juga untuk stasiun TV. Tentang ini, Sutradara Huang berpikir lagi dan berkata, Manajer Zhao, kita sudah saling kenal sejak lama dan telah bekerja sama dengan perusahaan Anda, Warwick Entertainment Media, berkali-kali, saya tidak akan bertele-tele dengan Anda, kali ini, untuk slot prime time, saya harus memilih program terbaik yang dapat memperoleh rating tertinggi, bukannya program Anda tidak cukup bagus, tetapi lebih karena saya tidak dapat memastikannya sekarang, apakah Anda mengerti maksud saya? Sutradara Huang. Manajer Zhao bertanya dengan cemas, bagaimana kami bisa memastikannya, Sutradara Huang? Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda butuhkan, beritahu kami saja, serial TV ini sangat penting bagi kami hanya meminta liputan perusahaan kami, hal lain tidak diperlukan, artinya, ini bisa menjadi produksi yang dikontrak oleh Warwick Entertainment, mengenai iklan, selama Anda menjanjikan slot waktu tayang utama, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Direktur Huang berkata dengan putus asa, saya tahu bahwa syarat yang Anda berikan itu bagus, akan tetapi, insiden Nona Lin Yanwei yang pindah perusahaan dari Warwick Entertainment telah menyebabkan popularitas perusahaan Anda menurun. Kalau tidak, jika itu terjadi di masa lalu, perusahaan Anda bahkan tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Namun, saya juga tidak dapat melakukan apapun, jika rating Tianjin Satellite TV tidak naik, saya tidak akan dapat mempertahankan posisi saya. Anda setidaknya harus memikirkannya untuk saya, bukan? Lalu, apa yang kau butuhkan untuk menjanjikan kami slot itu? Suara mendesak terdengar dari seberang telepon. Aku benar-benar butuh slot waktu utama ini. Jangan khawatir, saya akan mempertimbangkannya dengan saksama. Kata Direktur Huang. Saya akan memilih beberapa program yang mirip terlebih dahulu, membandingkannya, lalu memberikan jawaban, jika tidak ada yang lebih baik dari program Anda, saya akan mengatur slot waktu tayang utama untuk Anda, namun, jika ada. Bagaimana jika ada? Tanya Manajer Zhao. Apakah itu berarti serial TV kita tidak akan ditayangkan lagi? Baiklah, begini saja. Sutradara Huang melanjutkan. Jika ada acara yang lebih bagus dari acaramu, aku akan mengatur acaramu untuk ditayangkan pukul 10 malam, penontonnya juga tidak akan buruk, bagaimana menurutmu? Telepon menjadi sunyi beberapa saat sebelum Manajer Zhao melanjutkan dengan putus asa, kalau begitu, kurasa aku akan menunggu saja, Direktur Huang, jika memungkinkan, tolong prioritaskan program kami, tolong. Baiklah, kalau begitu kita selesaikan seperti ini untuk saat ini, sampai jumpa. Setelah menutup telepon, Direktur Huang tersenyum meremehkan dan berkata, prioritas, kamu bahkan tidak berhasil mempromosikan Lin Yanwei, seekor burung phoenix emas, apakah kamu punya masa depan, jika aku tampil di acaramu, aku takut aku akan terbunuh, apakah kamu pikir aku bodoh?
Saat ia sedang berpikir, teleponnya tiba-tiba berdering lagi. Ia mengangkat telepon dan melihatnya, ia menyadari bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal, dan menjadi penasaran. Siapa ini? Bagaimana mereka bisa tahu nomor teleponku? Setelah menjawab panggilan, ia menyapa dengan hangat. Halo, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Iya. Di seberang telepon, terdengar suara wanita lembut. Halo, apakah Anda Direktur Huang dari Tianjin Satellite TV? Ah ya, itu aku. Direktur Huang bertanya dengan sedikit kebingungan. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Saya Zhang Kai dari Kway Entertainment. Saya ingin tahu apakah Direktur Huang punya kesan tentang saya. Suara wanita itu berkata perlahan. Tidak perlu bertanya, orang itu tentu saja agen Lin Yanwei, Zhang Kai. Kway Entertainment, Anda agen Nona Lin Yanwei. Mendengar bahwa orang itu adalah Zhang Kai, Direktur Huang langsung merasa segar kembali. Bahkan cara menyapa Zhang Kai pun berubah. Ya, saya merasa terhormat Anda menelepon saya, bolehkah saya tahu tentang apa ini, kecuali. Zhang Kai tersenyum dan berkata, begini, Tuan Muda kami bermaksud untuk menyiarkan sebuah program yang berjudul, Saya Seorang Penyanyi, Tuan Muda telah mengatur agar semuanya diselesaikan oleh kami. Termasuk studio rekaman, iklan, dan hal-hal terkait lainnya, Anda tidak perlu membayar sepeser pun, kami hanya ingin program kami disiarkan di TV satelit Tianjin. Saya seorang penyanyi. Mata Direktur Huang tiba-tiba berbinar. Apakah Nona Lin Yanwei akan tampil di acara itu? Program ini pasti dibuat khusus untuknya. Tidak heran dia begitu bersemangat. Saat ini, apa yang diwakili oleh Lin Yanwei? Itu melambangkan popularitas mutlak, jaminan rating yang bagus. Orang harus tahu bahwa popularitas Lin Yanwei meroket tetapi bahkan tidak muncul dalam satu iklan pun. Semua orang telah berspekulasi tentang alasannya, tetapi menurut kepekaan Direktur Huang, dia cukup yakin bahwa Lin Yanwei akan terus meningkat popularitasnya. Jika dia mengambil iklan sekarang, perusahaan akan kehilangan sejumlah besar potensi pendapatan. Namun kini pihak lain menghubunginya terlebih dahulu. Kecuali jika hal baik benar-benar bisa jatuh dari langit. Sayangnya, kenyataan memang kejam. Maaf, Nona Lin Yanwei tidak akan berpartisipasi dalam program ini. Tidak ikut. Antusiasme sutradara Huang langsung padam. Ini, Nona Zhang Kai, Anda juga tahu bahwa pukul 8 malam adalah waktu utama dan sangat penting. Jika saya tidak memilih program yang bagus, ratingnya akan hancur. Saya khawatir saya tidak akan bisa mempertahankan posisi saya lagi. Bab 107. Seorang anak ajaib di dunia orang beruntung. Ya, saya mengerti kekhawatiran Anda. Zhang Kai berpikir sejenak dan berkata dengan lembut, tetapi pertunjukan kami adalah ide Tuan Muda kami, Anda seharusnya cukup mengenal kemampuannya, konser Lady Nianwei dipandu olehnya. Begitu Zhang Kai mengucapkan kata-kata ini, Direktur Huang yang tadinya berada dalam posisi sulit, langsung terhuyung-huyung, jelas-jelas bingung. Tuan Muda yang dibicarakan oleh manajer Zhang Kai adalah orang yang menyelenggarakan konser untuk Lady Lin Yanwei. Tuan Muda yang sedang mengajak anjing jalan-jalan di televisi. Benarkah dia? Tangan Direktur Huang gemetar, dan dia tertegun sejenak sebelum bertanya dengan hati-hati, apakah orang yang mengatakan sedang mengajak anjingnya jalan-jalan dan menutup telepon selama siaran langsung, itu Tuan Muda. Mendengar Direktur Huang mengatakan ini, Hong Dali, yang menggunakan kaki Lin Yanwei sebagai bantal, melompat dengan kasar, meraih telepon dan berteriak, jika kamu tidak menyebutkan ini, aku hampir melupakannya, mengapa kalian tiba-tiba menutup teleponku saat itu? Tidak bisakah seseorang mengatakan yang sebenarnya sekarang? Sialan, aku sangat serius saat itu. Oke, kalian melanggar hak asasi manusia. Apakah kalian percaya aku akan menuntut kalian? Kata-katanya keluar dengan cepat, dan pada akhirnya, dia masih belum puas. Lain kali, jika ini terjadi lagi dan seseorang berani menutup telepon, aku akan menamparnya sampai mati. Keheningan yang aneh. Setelah setengah menit, suara Direktur Huang terdengar dari telepon. Itu, Tuan Muda, kami dari TV satelit Tianjin, bukan saluran variasi Tianjin. Kasus yang Anda bicarakan, Anda harus berbicara dengan Direktur Stasiun Li yang bertanggung jawab atas saluran variasi Tianjin. Sial, aku tidak peduli karena kalian semua dari stasiun TV Tianjin. Hong Dali meraung lagi. Kalau begitu sampaikan pesan itu untukku, sampaikan, tahukah kau bahwa hal itu sangat menyakiti hatiku, sampai sekarang, aku masih belum pulih. Di sampingnya, Lin Yanwei dan Tang Muxin saling berpandangan dan tertawa terbahak-bahak. Kepala stasiun Huang merasa bahwa dia benar-benar terkena peluru meskipun dia sedang berbaring. Tetapi dia benar-benar pernah mendengar tentang leluhur kecil ini sebelumnya, si anak ajaib dari kota Tianjin. Masalahnya adalah bahwa keberuntungannya luar biasa baik, sampai-sampai dia seperti bayi keberuntungan yang dilindungi oleh surga, tipe orang yang seperti maskot. Siapa yang berani membuatnya marah? Memikirkan hal ini, dia dengan tegas mengubah kata-katanya.
Kalau begitu baiklah, Tuan Muda, mari kita lanjutkan pembahasan acara TV. Saya bertanya-tanya apakah I Am a Singer, milik Tuan Muda benar-benar dapat memastikan bahwa acaranya akan mendapat rating pemirsa yang tinggi. Anda harus tahu bahwa sebagai direktur stasiun, saya harus bertanggung jawab atas rating pemirsa. Jika rating pemirsa, tentu saja, saya tahu bahwa dengan kebijaksanaan Anda, rating pemirsa pasti tidak akan rendah, tetapi saya tetap merasa bahwa akan lebih aman jika Anda mengundang Nona Nian Wei untuk tampil, meskipun hanya untuk sementara waktu. Kakak Nian Wei ku tidak punya waktu luang. Hong Dali berkata dengan nada tidak senang. Katakan saja padaku apakah kamu setuju atau tidak, jika tidak, aku akan mencari stasiun TV lain saja. Sekarang, Hong Dali yang sudah punya beberapa nama panggilan, Big Bro Dali, Big Bird, Not Lazy, dan seterusnya, berbicara dengan sangat agresif. Aku membantumu meningkatkan rating penontonmu secara gratis, dan kau masih berani bicara syarat denganku. Kalau begitu, baiklah kalau begitu. Direktur stasiun Huang tidak berani menyinggung leluhur kecil ini. Bagaimanapun, dia adalah legenda di dunia anak-anak yang hilang, anak ajaib di dunia orang-orang yang beruntung. Tipe orang-orang yang mengesankan yang mungkin kakinya terbentur batangan emas saat mereka berjalan di jalanan. Pertunjukannya mungkin benar-benar menjadi hit besar, bahkan jika tidak, dia masih bisa menjawab kepada orang-orang di bawahnya. Bagaimanapun, Hong Dali tidak kekurangan uang. Jika dia senang, dia akan memberi mereka hadiah besar. Bahkan jika peringkat pemirsa agak rendah, itu masih bisa diterima. Dia langsung berkata, lalu, kapan aku bisa menonton pertunjukan itu? Jika sudah waktunya, kamu tinggal menayangkannya. Hong Dali menutup telepon. Oh, hatiku. Direktur stasiun Huang memegang dadanya. Dia bahkan tidak mengizinkanku menonton acaranya, bagaimana aku bisa menayangkannya, ketika aku seharusnya menayangkannya, apa yang seharusnya aku tayangkan. Sementara kepala stasiun Huang merasa khawatir, Hong Dali tetap tenang dan kalem. Dia dengan bersemangat merencanakan cara menghabiskan uang, kesempatan yang bagus untuk menghabiskan uang demi mendapatkan poin atribut, jika tidak, bahkan surga tidak akan memaafkannya. Xiao Yi, apakah kamu punya rencana bagus, ceritakan padaku, karena kita berencana melakukan sesuatu, itu pasti sebuah panggung besar, untuk tempatnya, gunakan saja stadion itu untuk saat ini, sedangkan sisanya, menurutmu apa cara terbaik untuk melakukannya? Ling Xiaoyi berkata, biaya untuk tempat tersebut seharusnya sama, namun, Tuan Muda, kali ini, saya sarankan untuk tidak menggratiskannya lagi. Lagi pula, berdasarkan pengalaman terakhir kali, jika kali ini digratiskan lagi, saya khawatir akan terlalu banyak orang dan menyebabkan kepanikan. Kekhawatirannya bukan tanpa alasan. Terakhir kali konser Lin Yan Wei, banyak orang yang menyesal tidak hadir. Bahkan ada yang berencana bunuh diri karena menyesal. Kali ini, jika gratis lagi, bisa diperkirakan orang yang hadir setidaknya 100.000 atau lebih, bahkan jika mereka tidak dapat melihat Lin Yan Wei, dijamin akan menjadi acara besar karena dipandu oleh Tuan Muda. Jika mereka tidak datang, itu akan menjadi kerugian mereka, jadi mengapa mereka tidak datang? Jumlahnya 100.000 orang. Jika ditotal, itu akan menjadi pemandangan megah di mana orang-orang akan memenuhi setiap sudut, dan kecelakaan sekecil apapun akan mengakibatkan peristiwa besar. Ya, itu benar. Hong Dali menyentuh dagunya dan berkata, kalau begitu, kenakan biaya, dan jangan terlalu rendah juga, jika terlalu rendah, tidak akan ada bedanya dengan gratis. Mari kita lakukan seperti ini, kenakan biaya tergantung pada tempat duduk, yang lebih dekat ke depan akan lebih mahal, yang lebih ke belakang akan sedikit lebih murah, di bagian depan, tandai area untuk VIP, jangan membuatnya seperti terakhir kali di mana seseorang harus dipukuli hanya untuk menemuiku untuk berdiskusi. Ya, 4 area VIP, setiap kursi 2.000 yuan, kursi depan masing-masing 500 yuan, kursi yang lebih dekat di belakang 100 yuan dan lebih, dan yang lebih ke belakang 50 yuan dan lebih. Ini, orang-orang di sekitarnya saling memandang. Tuan Muda, bukankah harganya agak terlalu tinggi? Ling Xiaoyi juga berkata, Tuan Muda, jika kita mengenakan biaya seperti ini, saya khawatir tidak akan banyak orang yang hadir. Lagi pula, Nona Nian Wei tidak akan naik panggung, mereka mungkin tidak mau membayar harga seperti itu. Hong Dali berpikir sejenak. Baiklah, kalau begitu, potong setengah harganya, kursi VIP 1.000 yuan, kursi depan 200 yuan, kursi belakang 60 yuan dan 30 yuan, kira-kira seperti ini harganya, Anda dapat menyesuaikannya sesuai keinginan Anda. Ingat, mengenakan biaya untuk kursi bukanlah motif kami, motifnya adalah untuk mengendalikan jumlah orang yang hadir, jangan biarkan terlalu banyak orang hadir dan akhirnya membuat lebih dari 100.000 orang berdesakan, saya tidak ingin terjadi kecelakaan berdesakan, setiap kehidupan itu berharga. Sebenarnya, menurut rencana Hong Dali, dia tidak pernah bermaksud untuk mendapat untung sejak awal. Masalahnya adalah jika dia tidak mengenakan biaya, akan sulit untuk mengendalikan jumlah peserta. Jika benar-benar gratis, dia memperkirakan seluruh jalur keempat Tianjing Barat akan lumpuh. Baiklah.
Ling Xiaoyi memperhatikannya dan berkata, untuk panggung, Tuan Muda, apakah Anda ingin mengikuti yang terakhir kali? Hong Dali, gandakan, jadikan harganya 1 juta atau lebih, adegan yang besar. Aku ingin adegan yang besar, mengenai sistem suara stereo. Apakah ada yang lebih baik dari yang seharga 500.000 yuan? Ling Xiaoyi menggelengkan kepalanya. Saat ini, tidak ada, 500.000 yuan untuk satu malam sudah merupakan harga terbaik yang tersedia. Hong Dali, ini benar-benar menyebalkan, kalau begitu, gunakan saja sistem 500.000 yuan, mengenai pencahayaan. Kali ini, mari kita gunakan sesuatu yang lebih spektakuler, yang kita gunakan terakhir kali masih terasa agak kurang. Xiaoyi, gunakan semua mobil yang digunakan terakhir kali dan bantu aku menyewa beberapa helikopter. Kali ini, mari kita nikmati pengalaman pencahayaan silang jarak jauh dan dekat. Tang Muxin memegangi kepalanya. Ini benar-benar semakin besar setiap saat, dia bahkan mulai menggunakan helikopter untuk pencahayaan. Hong Dali, anak yang luar biasa ini, membuat program TV menjadi adegan yang begitu besar. Bab 108. Kamu merencanakan pemberontakan. Sebelumnya, ia menggemparkan dunia dengan menggunakan 40 mobil mewah sebagai penerangan, dan kali ini ia bahkan berencana menggunakan helikopter juga. Bukankah itu akan membuat orang-orang menjadi gila? Siapa sangka Hong Dali mendengus dan bergumam, bagaimana ini bisa jadi acara besar? Rencana awalku untuk konser Suster Nian Wei berikutnya adalah membangun patungnya terlebih dahulu, lalu menyewa tentara untuk membuka jalan baginya. Sayangnya, membuat patung itu mudah, tetapi mungkin sulit untuk menyewa tentara. Haruskah aku menyewa penjaga keamanan saja? Tunggu, penjaga keamanan. Saat dia bergumam, matanya tiba-tiba berbinar, dan seluruh jiwanya menjadi cerah. Xiaoyi, aku punya ide, kali ini, pergi dan pekerjakan penjaga keamanan. Banyak sekali, bayar mereka 200 yuan per hari, pekerjakan 5.000 orang untuk membuka jalan. Begitu dia selesai berbicara, semua orang di sekitarnya tercengang. Kemudian, Tang Muxin berseru, Dali, apakah kamu berencana untuk memberontak? Hong Dali, bagaimana bisa merekrut satpam sama dengan merencanakan pemberontakan? Saya hanya merekrut mereka dalam jumlah besar. Akan ada banyak dari mereka di jalan, mereka yang mendapat informasi akan tahu bahwa mereka akan datang ke konser, mereka yang tidak mendapat informasi akan mengira bahwa itu adalah presiden yang akan keluar. Jantung Tang Muxin hampir meledak. Ini bukan masalah kecil. Tidak separah yang kau katakan. Hong Dali menatap Zhang Kai dan berkata, Saudari Kai, beritahu pihak berwenang terkait, katakanlah bahwa kita akan membuat film besar, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar, bukan, mereka hanya penjaga keamanan, bukan orang biasa yang merencanakan kerusuhan. Zhang Kai berpikir sejenak dan berkata, aku tidak yakin, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah besar, ya, selama mereka tidak dilengkapi dengan senjata, seharusnya tidak apa-apa, aku akan menelepon mereka dan menanyakan hal ini besok pagi. Kalau begitu, beres. Hong Dali menjentikkan jarinya. Cara yang bagus untuk menyia-nyiakan, aku benar-benar jenius, bro haha, 5.000 orang, itu akan menghabiskan 1 juta hanya dalam satu malam. Apa konsep dari 1 juta yuan? Itu adalah 10 poin atribut, itu setara dengan 1 juta yuan dari persyaratan misinya. Sekarang, dia masih kekurangan sekitar 7 juta yuan untuk menyelesaikan misinya. Begitu dia menghabiskan 3 hingga 4 juta yuan untuk proyek, saya seorang penyanyi, dan beberapa hal lainnya, dia akan dapat menyelesaikan misinya dengan mudah. Karena itu, Hong Dali langsung mengulurkan kedua tangannya dan menghitung dengan jarinya. 1 juta untuk panggung dan setengah juta untuk sistem suara stereo. Sedangkan untuk pencahayaan, gunakan helikopter. Xiaoyi, berapa biaya helikopter? Ling Xiaoyi berpikir sejenak dan berkata, saya tidak yakin tentang ini, tetapi saya ingat sebuah artikel tahun lalu yang membahas tentang bagaimana sepasang suami istri menyewa helikopter untuk pernikahan mereka. Konon, biaya helikopter dihitung per jam, namun, helikopter tidak tersedia dalam jumlah banyak. Saya khawatir jika kita menyewa helikopter dengan beberapa model yang berbeda, tampilannya tidak akan bagus. Selain itu, helikopter yang biasa digunakan juga terlalu kecil dan tidak cukup mengesankan, sedangkan untuk helikopter milik tentara, helikopter tersebut tidak disewakan. Ya, aku lupa soal itu. Hong Dali berpikir sejenak dan berkata tanpa daya, lupakan saja, sewa saja 1 atau 2 helikopter untuk merekam pertunjukan. Soal pencahayaan, biar aku yang memikirkannya, jangan khawatir soal itu untuk saat ini. Sebagai anak yang sangat boros, menggunakan pencahayaan yang sama 2 kali bukanlah sesuatu yang pantas dengan statusnya. Tak lama kemudian, Hong Dali muncul dengan sebuah ide. Xiaoyi, untuk pencahayaannya, harus ada cukup banyak gedung tinggi di sekitar stadion olahraga, kan, pasang jacklight raksasa di masing-masing gedung, tipe yang bisa bergerak. Kali ini, permintaan saya adalah menggunakan mobil sport sebagai lampu di sekitar panggung, sementara jacklight bertugas menerangi para selebritas, siapkan juga beberapa lampu biasa dengan ukuran berbeda. Perkataan Hong Dali kembali mengejutkan semua orang.
Tang Muxin membuka mulutnya karena terkejut, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Si boros ini, dia akan menghabiskan setidaknya 1 juta untuk lampu saja. Tetapi, Ling Xiaoyi berpikir sejenak dan berkata, lampu sorot mudah ditemukan, tetapi cahayanya tidak akan mampu mencapai panggung di stadion. Bukankah semudah itu? Hong Dali menyeringai. Siapkan cermin besar di atas panggung untuk memantulkan cahaya, kamu yang bertanggung jawab untuk mengaturnya. Hehe, kali ini, aku akan bisa menikmati diriku sendiri lagi. Baiklah, baiklah. Ling Xiaoyi harus mengakui, dia benar-benar terkejut kali ini dan butuh waktu lama untuk pulih. Tuan muda, kalau begitu sebaiknya kita menyiapkan lebih banyak cermin dan menggunakan komputer untuk mengendalikan arahnya. Dengan cara ini, akan jauh lebih mudah untuk mengendalikan pencahayaan. Ide bagus. Hong Dali langsung memutuskan. Begitulah cara kita melakukannya. Sekarang setelah pencahayaannya diputuskan, Hong Dali menatap Zhang Kai lagi. Kakak Kai, siapa nama penyanyi itu? Aku lupa, yang kamu sebutkan cukup terkenal. Zhang Kai tersenyum dan berkata, Chu Zongqin. Ya, benar sekali, Chu Zongqin, apa kau sudah menghubunginya? Apa balasannya? Orang ini kritis. Jika dia tidak hadir, selebriti lainnya mungkin tidak akan ikut bergabung. Bisa dikatakan bahwa dia adalah sosok penting untuk acara I.Am Singer kali ini. Saya sudah menghubungi manajernya, mereka masih mengaturnya. Zhang Kai mengeluarkan ponselnya dan berkata, biar saya tanyakan lagi pada mereka. Teleponnya segera tersambung. Zhang Kai bertanya dengan lembut, apakah ini manajer Zhou? Ini aku, Zhang Kai. Mengenai masalah yang kubicarakan denganmu kemarin, apakah kamu bisa mengatur waktu untuk itu? Ah, waktunya agak mepet. Manajer Zhou agak gelisah. Anda harus tahu bahwa Tuan Chu selalu cukup sibuk, dan masalah ini agak sulit diatur. Sebenarnya, Tuan Chu juga cukup bersemangat untuk bergabung. Mendengar jawabannya, Zhang Kai sedikit gugup dan bertanya, kalau begitu, manajer Zhou, apakah Anda pikir Anda bisa meminta Tuan Chu untuk berusaha sebaik mungkin dan meluangkan waktu? Saya akan berusaha sebaik mungkin. Manajer Zhou berkata, saya tidak yakin apakah dia akan setuju. Hong Dali menjadi tidak sabar saat mendengar ini dan langsung berkata, 500.000 yuan. Zhang Kai langsung tahu apa maksudnya. Tuan muda bertanya apakah 500.000 yuan untuk perawatannya tidak apa-apa. Ini, manajer Zhou jelas ragu-ragu. Hong Dali, 700.000 yuan. Zhang Kai, jika 500.000 yuan tidak cukup, Tuan mudaku berkata bahwa dia dapat menaikkan harganya menjadi 700.000 yuan. Saya akan berusaha sebaik mungkin, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin. Manajer Zhou langsung menjadi serius. Hong Dali, 1 juta yuan. Zhang Kai, Tuan muda berkata jika Anda setuju sekarang, dia bersedia membayar 1 juta yuan. Manajer Zhou masih sedikit ragu. Hong Dali mendengus dan berkata, jika mereka tidak mau, lupakan saja. Kita bisa cari orang lain saja. Zhang Kai segera menyampaikan pesan itu. Tuan mudaku berkata jika Anda masih belum bisa memutuskan bahkan dengan harga ini, maka kami hanya bisa menyesal. Manajer Zhou langsung memutuskan. Setuju. Hong Dali bergumam, membosankan, kupikir dia akan tetap tampil dan bertahan sedikit lebih lama, aku tidak menyangka dia akan setuju semudah itu. Memang, kali ini manajer Zhou membalas dengan cukup cepat. Bahkan, dia tidak menutup telepon, hanya saja ada orang lain yang berbicara. Hai, bolehkah saya tahu kapan saya harus ke sana? Kalau tidak apa-apa, saya bisa ke sana besok. Tak perlu dikatakan lagi, ini pasti Chu Zongqin. Meskipun dia cemas di dalam hatinya, dia tetap bersikap tegas. Tentu saja, jangan salah paham, saya ke sana terutama untuk mencari inspirasi, hehe. Bab 109. Biaya bergabung. Hehe, kepalamu. Meskipun kamu berbicara dengan nada tinggi, bukankah kamu masih di sini untuk uang? Tentu saja, Hong Dali tidak peduli tentang itu, asalkan dia datang, akan lebih mudah untuk mengundang selebritas lainnya. 1 juta yuan itu sepadan. Dapat dikatakan bahwa pada awalnya, I.Am Singer membutuhkan seseorang yang memiliki pengaruh yang cukup untuk menarik kontestan lain. Bagaimanapun, dalam kompetisi seperti itu, tidak masalah jika mereka menang, tetapi begitu mereka kalah, itu akan sangat memalukan. Sekarang setelah Chu Zongqin telah memberikan bantuan yang begitu besar kepada I.Am Singer, dia tentu saja pantas mendapatkan imbalan. Oleh karena itu, Hong Dali mengangkat telepon, menyeringai, dan berkata, Tuan Chu, Anda terlalu sopan, jika Anda tidak sibuk, bisakah Anda datang besok? Saya akan meminta Sister Kai untuk menjadi pemandu acara dan membahas acaranya, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda, Tuan muda yang legendaris? Seseorang yang dapat berbicara dengannya dalam situasi seperti itu dan terdengar sangat muda, pastilah Tuan muda itu. Karena itu, Chu Zongqin dengan cepat menebak siapa dia.
Halo, kalau begitu saya akan pergi besok, ya, saya akan sampai di sana sekitar pukul 4 sore. Ya ampun, ngomong-ngomong, saya juga menonton konser Lady Nianwei, itu spektakuler. Kau menyanjungku, aku selalu beruntung. Hong Dali menganggap semua pujian itu berasal dari keberuntungannya dan berkata, kalau begitu, aku akan menunggu kedatanganmu, aku yakin pertunjukan ini pasti akan meningkatkan ketenaranmu. Tidak masalah, kamu terlalu sopan. Chu Zongqin terdengar cukup senang. Karena semuanya sudah beres, aku tidak akan menahanmu lagi, aku akan menemuimu besok. Baiklah, sampai jumpa besok. Setelah berkata demikian, Hong Dali menutup teleponnya. Zhang Kai bertanya, Tuan Muda, mengenai Chu Zongqin ini, apakah Anda punya rencana untuknya? Hong Dali tersenyum dan berkata, siapa yang tahu seberapa cakapnya dia, aku tidak peduli dengan hal-hal lain, selama dia tidak membuat kesalahan besar pada penampilan pertamanya, maka biarkan dia mendapatkan posisi pertama sebagai tanda penghargaan kita, meskipun melakukan hal-hal seperti itu tidak ada artinya. Sambil berkata demikian, Hong Dali tertawa dan berkata, tetapi kita harus menunjukkan ketulusan kita. Apa yang dikatakannya logis. Terus terang saja, I.A.M.A. Singer membutuhkan seseorang yang bisa menguasai panggung. Orang ini tidak mesti harus juara pertama, tetapi harus punya gengsi yang cukup. Kalau tidak, akan sulit mengundang penyanyi lain. Oleh karena itu, memberinya juara pertama untuk penampilan pertama adalah tanda terima kasihnya. Adapun hasilnya setelah itu harus bergantung pada kemampuannya sendiri. Baiklah, Tuan Muda. Zhang Kai mengambil kembali ponselnya dan berkata, sekarang Chu Zongqin telah setuju untuk bergabung dalam pertunjukan, haruskah kita mulai mengundang penyanyi lainnya? Ya, sekarang kamu bisa mulai memanggil mereka, mengenai aspek ini, kamu lebih familiar, denda mereka yang punya gaya berbeda, jangan biarkan acaranya jadi hambar. Zhang Kai langsung menghubungi manajer para penyanyi tersebut. Saat menjadi manajer di Huawei Entertainment, ia mengumpulkan cukup banyak nomor telepon. Kini, ia tidak perlu lagi bersusah payah mencari nomor-nomor tersebut. Awalnya, cukup sulit untuk mengajak orang bergabung, tetapi begitu mereka mendengar bahwa sang kakak industri musik, Chu Zongqin, juga bergabung, mereka pun tergoda untuk ikut bergabung. Lagi pula, jika Chu Zongqin bergabung, itu juga mewakili kemampuan tim produksi di balik acara tersebut. Begitu mereka mendengar tentang biaya untuk bergabung dengan acara yang ditawarkan Hong Dali, cukup banyak dari mereka yang langsung setuju. Tentu saja, mengetahui bahwa Hong Dali, si anak boros yang legendaris dan suka menghambur-hamburkan uang secara berlebihan, berada di balik acara tersebut adalah alasan utama mereka setuju. Lagi pula, tidak ada orang yang akan menolak uang. Oleh karena itu, hanya dalam waktu sekitar 2 jam, peserta untuk pertunjukan pertama dan kedua telah ditetapkan. Zhang Kai kembali dan melapor ke Hong Dali, yang sedang beristirahat di Paha Lin Yanwei. Tuan Muda, peserta tahap pertama dan kedua telah selesai, mereka adalah Chu Zongqin, Liu Yuqiong, Xia Yuyao, Fei Chang, Yang Jun, Panda, Jiang Ruoyu, Li Xiao. Hong Dali tidak mengenal satu pun dari mereka. Tentu saja, dia tidak peduli dengan hal ini. Pertunjukan itu hanya untuk bersenang-senang, tujuan utamanya adalah menghabiskan uang sebanyak mungkin. Meskipun dia tidak tertarik, Hong Dali tetap harus menunjukkan ketertarikannya. Setidaknya dia harus tahu kemampuan para penyanyi ini. Kalau tidak, akan sulit untuk mengaturnya nanti. Kakak Kai, bagaimana kemampuan mereka? Zhang Kai menjawab, Liu Yuqiong saat ini adalah penyanyi kelas 2 di negara ini, dia memiliki keterampilan dan kemampuan, hanya saja lagu-lagunya tidak pernah benar-benar beredar, dia adalah tipe yang memiliki bakat tetapi tidak memiliki kesempatan untuk memamerkannya, oleh karena itu, ketika dia mendengar tentang acara ini, dia adalah orang pertama yang setuju, biaya untuk bergabungnya adalah 250.000 yuan. Xia Yuyao saat ini adalah salah satu penyanyi pria papan atas di negara ini dan cukup terkenal, dia seharusnya bisa membantu meningkatkan rating penonton, biaya untuk bergabungnya adalah 200.000 yuan, ini harga yang cukup wajar. Fei Chang, penyanyi yang cukup terkenal di negeri ini, dia hampir menjadi penyanyi kelas 1, dia memiliki bakat dan kesempatan dan awalnya tidak berencana untuk bergabung, namun begitu dia mendengar bahwa Chu Zongqin akan berpartisipasi, dia pun setuju, biaya untuk bergabungnya adalah 500.000 yuan. Yang Jun, pangeran lagu cinta, popularitasnya cukup tinggi, dan situasinya juga mirip dengan Fei Chang, biaya bergabungnya juga 500.000 yuan. Panda, salah satu penyanyi bariton terbaik, suaranya penuh kekuatan dan tekanan saat bernyanyi, namun karena penampilan dan usianya, popularitasnya tidak terlalu tinggi, biaya untuk bergabungnya adalah 200.000 yuan. Jiang Ruoyu, penyanyi kelas 3, dia cukup terampil dan juga tampan, tetapi sangat disayangkan dia adalah tipe klasik yang tidak memiliki kesempatan untuk bersinar dan tidak dapat naik popularitas tidak peduli bagaimana caranya, dia dapat dianggap berada di sini hanya untuk mengisi daftar, dan biayanya untuk bergabung adalah 50.000 yuan, selama dia memiliki kesempatan untuk bernyanyi di atas panggung,
persyaratannya adalah yang terendah dari semuanya. Li Xiao, penyanyi pria kelas 2, dia punya beberapa album yang menjadi hits besar, tetapi di masa lalu, dia tidak punya lagu baru yang bagus, popularitasnya semakin menurun. Ketika dia mendengar acara ini, dia juga langsung setuju untuk bergabung. Biaya pendaftarannya adalah 250.000 yuan. Setelah selesai memperkenalkan ketujuh orang ini, Hong Dali mulai menghitung dengan jarinya. Tunggu sebentar, biar aku hitung, 25, 20, 50, 50, 25, 25, kalau dijumlahkan semuanya akan menjadi. Tang Muxin tertawa terbahak-bahak dan berkata, bodoh, totalnya 1.950.000 yuan. Kamu bahkan tidak bisa menghitungnya. Hong Dali menyentuh dagunya dan berkata, 1.950.000 yuan. Kalau begitu, untuk orang bernama Jiang Ruoyu itu, berikan dia 50.000 yuan lagi agar menjadi angka bulat. Bagus sekali, totalnya akan menjadi 2 juta yuan. Ya ampun. Tang Muxin menutupi wajahnya. Jika aku tahu, aku akan bilang 2 juta saja sejak awal. Sekarang setelah semuanya beres, Hong Dali tidak peduli dengan tambahan 50.000 yuan itu. Satu-satunya yang ada di pikirannya sekarang adalah bagaimana menikmati dirinya sendiri. Saudari Kai, dalam 2 hari ke depan, persiapkan beberapa penyanyi yang lebih cakap. Pertunjukan kita akan menyingkirkan 1 orang setiap 2 tahap, dan tidak akan menyenangkan jika kita tidak dapat menemukan seseorang untuk mengisi slot di menit terakhir. Oh benar, beritahu mereka bahwa mereka yang tersingkir akan mendapatkan 200.000 yuan sebagai hiburan. Biarkan mereka pergi tanpa terlalu banyak penyesalan. Zhang Kai tersenyum dan berkata, baiklah, Tuan Muda, saya mengerti, saya akan mengaturnya sekarang. Ah, aku lelah, saatnya pulang dan tidur. Hong Dali meregangkan pinggangnya dan berkata, Kakak Kai, apa unexpectedly, sudah selesai, kalau sudah, berikan aku salinan cetaknya, aku akan membiarkan orang tuaku melihatnya terlebih dahulu. Sudah lama siap. Zhang Kai mengeluarkan thumb drive dari sakunya dan menyerahkannya kepada Hong Dali. Ini dia. Baiklah, ayo pulang. Bab 110. Aku tidak meminta menjadi yang paling kaya, tapi yang paling luar biasa. Ayah, Ibu, aku pulang. Begitu sampai di rumah, Hong Dali melempar tasnya ke sofa dan mulai berteriak, tanpa diduga, aku membawa pulang, Ibu, Ibu. Ya ampun, anak kita yang hilang sudah pulang, jangan berteriak terlalu keras, kami sudah mendengarmu. Lan Ruoxi bergegas keluar, merasa lucu sekaligus marah. Dia membantu Hong Dali melepaskan jaketnya dan bertanya, mengapa kamu terburu-buru, kamu seperti sedang berteriak pada hantu. Hehe, film pendek yang baru saja aku selesaikan, aku bawa pulang untuk ditonton olehmu dan ayah. Hong Dali menyeringai dan berkata, itu belum dirilis, kamu akan menontonnya sendiri. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan thumb drive dari sakunya dan menyerahkannya kepada ibunya. Lan Ruoxi tertawa sampai dia membungkuk. Dia mengulurkan jarinya dan mengetuk dahinya. Bajingan kecil itu sudah dewasa, kau tahu harus membiarkan ayahmu dan aku melihat hal-hal baik terlebih dahulu sekarang. Sambil berkata demikian, dia berbalik dan berteriak, suamiku, keluarlah dan tonton film yang dibuat oleh anak kita yang hilang. Aku sudah mendengarnya, hehe. Hong Weiguo memegang pipa rokoknya dan berjalan keluar dari ruang pribadi. Sambil berjalan, dia berkata, lihatlah betapa bersemangatnya Dali, film ini pasti bagus, cepat, biarkan aku menontonnya. Kemudian, Lan Ruoxi mencolokkan flash disk ke port di televisi. Tak lama kemudian, suara bahagia dari Unexpectedly terdengar dari televisi. 2 menit kemudian, Lan Ruoxi tertawa terbahak-bahak hingga ia terkulai di pelukan Hong Weiguo dan tidak bisa bernapas. Hahaha, bocah kecil kita ini benar-benar bisa main-main, film ini memang sangat menarik, lihat ekspresinya, sangat bodoh. Hong Weiguo juga tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku tidak tahu kamu bisa membuat film pendek dengan cara seperti itu, haha, lumayan. Sambil berkata demikian, dia menyentuh dagunya. Ngomong-ngomong, para pelayan yang ditemukan Dali juga lumayan, siapa nama orang yang berperan sebagai antagonis ini? Hong Dali menarik rambutnya, berpikir sejenak, sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, aku belum pernah menanyakan namanya sebelumnya. Lan Ruoxi, dasar bocah kurang ajar, masih saja ceroboh, hehe. Nama saya Liang, dan hobi saya sejak kecil adalah mengurus keperluan. Tentu saja, dibandingkan dengan itu, saya lebih suka menjadi antek, itu juga minat saya. Sekarang, profesi saya juga menjadi antek. Apa salahnya jadi antek? Setiap hari, aku selalu ikut Tuan Muda, makan enak, dan punya uang untuk dibelanjakan. Apalagi Tuan Muda sangat perhatian pada kami para antek. Biasanya, saat dia di kelas, kami akan cenderung punya lebih banyak kebebasan, jadi kami bisa dengan senang hati pergi dan menggoda atau berselancar di internet selama kami tidak terlalu jauh dari Tuan Muda.
Setelah dia menyelesaikan kelasnya, kami tinggal menjalankan beberapa tugas untuknya. Setiap hari, kami mengikuti Tuan Muda dan berjalan-jalan, dan ini menyebabkan pandangan kami terhadap dunia juga meningkat. Jangan lihat bagaimana kami tidak punya pasangan sekarang, dulu karena kami tidak mampu mendapatkannya. Sekarang, karena kami tidak mau lagi puas dengan standar rata-rata. Mereka yang ingin menjadi istri kami para antek, minimal harus cantik dan kaya, berambut panjang dan halus, bertubuh bagus, dan berusia muda. Beberapa hari yang lalu, ada beberapa gadis yang menunjukkan ketertarikan padaku. Sayangnya, mereka tidak memenuhi standar. Ngomong-ngomong, standar mereka sebenarnya tidak terlalu buruk. Tapi siapakah aku? Aku adalah antek yang paling cakap di bawah Tuan Muda. Aku selalu berada di garis depan setiap kali ada tugas yang harus diselesaikan. Jangan meremehkan profesi antek. Kalau orang lain, mereka bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menjadi antek. Tuan Muda pernah berkata, sejak zaman dahulu, tidak pernah ada antek yang lebih hina dariku. Lihat itu, lihat itu. Kata-kata Tuan Muda benar-benar mengesankan, orang biasa tidak akan bisa mengatakan hal seperti itu. Menjadi antek juga tidak semudah seperti sekadar menjalankan tugas, kamu harus bisa berakting juga. Beberapa hari yang lalu ketika kami syuting Unexpectedly, bersama Yang Master, coba tebak. Saya seorang antek yang cakap, Yang Master bahkan membiarkan saya berakting dalam peran penting. Apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa? Saya sangat bersemangat dan benar-benar tenggelam dalam akting. Saat saya berbaring di lantai, pose saya akurat dan ekspresinya menggoda. Jika itu adalah pria biasa, jangan harap dia bisa berakting seperti itu. Tentu saja, saudara laki-laki saya itu juga tidak buruk. Adegan dia berlari di bawah matahari terbenam, posenya sempurna dan kecepatannya juga bagus, sungguh mengesankan. Nyonya Muda berkata bahwa Tuan Besar dan Nyonya Besar akan menonton film itu terlebih dahulu, sebelum merilisnya secara daring. Jadi, saya berpikir, saat film ini dirilis, tingkat unduhannya pasti akan sangat tinggi. Bahkan mungkin lebih tinggi dari konser Lady Nianwei. Paling tidak, saya perkirakan akan berada di sekitar standar itu. Menjadi seorang antek, aku akan menjadi orang terkenal di masa depan. Tahukah kamu apa artinya menjadi orang terkenal? Aku tidak meminta untuk menjadi yang terkaya, tetapi yang paling luar biasa. Gedung Chen Hui, lantai 9, KWI Entertainment Private Limited. Halo, apakah ini pemimpin redaksi situs web berbagi video Sokul? Saya dari KWI Entertainment, manajer Lady Nianwei, Zhang Kai. Zhang Kai memegang teleponnya, suaranya memancarkan rasa percaya diri yang mendalam. Episode pertama Tuan Muda kita yang tak terduga, telah selesai, bolehkah saya tahu apakah mungkin untuk mengatur slot rekomendasi dari situs web Anda? Kepercayaan diri datang dari kekuatan. Sejak konser Lin Yanwei, Zhang Kai yakin bahwa pihak lain tidak akan menolak permintaannya. Memang, suara seorang wanita muda terdengar dari telepon. Nona Zhang Kai, mohon tunggu sebentar, pemimpin redaksi berkata bahwa dia tidak dapat dengan mudah membuat keputusan sekarang, kita perlu mengadakan rapat singkat sekitar 10 menit. Menjelang akhir, dia tidak lupa menghibur Zhang Kai. Nona Zhang Kai, mohon tenangkan hatimu, rapat ini adalah tentang bagaimana kami dapat memberikan sumber daya kami sebaik mungkin. Baiklah, tentu. Zhang Kai tersenyum dan menutup telepon. Saudari Kai, apa yang mereka katakan? Lin Yanwei biasanya akan tinggal di kantor. Hong Dali secara khusus mengatur sebuah ruangan seluas sekitar 100 kaki persegi untuknya sebagai kamar tidur. Lin Yanwei cukup puas dengan ini. Lagi pula, tinggal di sini akan mencegah banyak masalah. Zhang Kai tersenyum dan berkata, seharusnya tidak akan menjadi masalah besar. Produk-produk yang Master memiliki reputasi yang cukup baik di situs berbagi video Sokul, jadi mereka tidak akan ragu menggunakan sumber daya mereka untuk kita. Lin Yanwei mengangguk pelan dan berkata, Saudari Kai, aku sudah pernah melihat banyak orang jenius sebelumnya, tetapi seseorang seperti Tuan Muda, ini adalah pertama kalinya. Hehe, Tuan Muda ini, dia benar-benar bisa main-main. Berbicara tentang Hong Dali, Zhang Kai ingin tersenyum. Dia berkata, dia benar-benar bisa memunculkan berbagai macam ide, dan setiap kali, itu tidak akan gagal membuatku takjub. Lin Yanwei cukup setuju dengannya. Benar sekali, konser saya, I Am A Singer, yang akan segera dimulai, ini tanpa diduga, masing-masing ide ini akan cenderung mengejutkan semua orang. Zhang Kai melihat keluar jendela, menatap pemandangan malam, dan berkata, ya, sebenarnya, pada awalnya, kami berdua bekerja untuk Tuan Muda karena masa depan kami, namun sekarang, saya telah berubah pikiran, Nianwei, apakah kamu ingin tahu tentang hal-hal luar biasa dan tak terbayangkan apa yang akan dilakukan Tuan Muda di masa depan? Lin Yanwei mengangguk dan berkata,
Tentu saja, namun, rasa ingin tahu adalah salah satu aspeknya. Saya juga senang melihat bagaimana tuan muda menghabiskan uangnya dengan boros. Pada saat-saat seperti itu, dia selalu cenderung menarik perhatian orang. Apakah kamu jatuh cinta pada tuan muda? Zhang Kai tersenyum dan bertanya. Ngomong-ngomong, aku tidak begitu yakin. Lin Yanwei membelai anting emas gelap di telinganya dan berkata, tapi aku tahu, jika dia terluka, hatiku akan sakit. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.